sini kami kelompok 1 akan membahas tentang organisasi regional dan global yaitu ASEAN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Rahmat Rinaldi. Saya Bunga Nesyayu. Saya Ida Mandari. Saya Detria Novianti. Saya Amelia. Saya Amanda Aulia Sabitri. Menganalisis latar belakang berdirinya organisasi ASEAN. Organisasi regional Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 ketika situasi regional dan internasional mengalami perubahan. ASEAN terbentuk sebagai response dari negara-negara di Asia Tenggara terhadap dua kekuatan besar yang mendominasi politik di dunia saat itu, yakni Uni Soviet komunis dan Amerika Serikat liberal. Awal mula berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. ASEAN terbentuk melalui berbagai upaya pembentukan organisasi regional yang terbatas dalam ruang lingkup pemilihan anggotanya. Sebagai tanda berdirinya ASEAN, kelima perwakilan negara tersebut menandatangani 5 artikel yang saat ini kita kenal sebagai Deklarasi ASEAN. Menganalisis perkembangan organisasi ASEAN. Jadi, organisasi regional dan global itu organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. ASEAN juga awalnya hanya beranggota Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kemudian, perkembangannya anggota ASEAN lainnya pun ikut bergabung seperti Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 1997, dan Kamboja bergabung pada 1999. Hal ini menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. Menganalisis dampak organisasi ASEAN. Dampak dari organisasi regional ASEAN yaitu membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, meningkatkan devisa negara, memperkuat posisi perdagangan. Menganalisis tentang prinsip-prinsip kerjasama ASEAN. Dalam menjalani kerjasama ASEAN, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan dijaga oleh negara anggota ASEAN. Apa saja itu? Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negaranya. Setiap negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN harus saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Seluruh negara harus saling dipandang setara, tidak ada yang dipandang lebih kuat ataupun lemah. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh negara, termasuk masyarakatnya, untuk saling dan selalu menghormati negara lainnya. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan, subversif, ataupun koresif dari pihak luar. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki hak untuk memimpin kehadiran nasionalnya secara bebas, tanpa subversif. Subversif adalah gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan koresi atau proses komunikasi dengan menggunakan tekanan ke pihak yang lebih lemah. Ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri antara sesama anggota ASEAN. Setiap negara memiliki urusan, permasalahan dan kebijakan internal atau dalam negerinya masing-masing. Maka antar negara-negara harus saling menghormati dengan cara tidak ikut campur berbagai urusan dalam negeri. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Setiap negara harus menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan cara damai atau tidak menggunakan senjata berbahaya. Hal ini juga ditunjukkan agar perdamaian dunia tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Setiap negara menolak untuk menggunakan kekuatan yang bersifat mematikan. Contohnya adalah penggunaan senjata untuk penyelesaian permasalahan. Cara mematikan ini ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip ASEAN yang sebelumnya atau menggunakan cara damai untuk menyelesaikan masalah. 6. Kerjasama efektif antar anggota ASEAN. Setiap negara menginginkan adanya kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Kerjasama ini biasanya di berbagai bidang, misalnya pendidikan dengan pertukaran pelajar, ataupun bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya.
Menganalisis faktor pendorong terjadinya kerjasama ASEAN. Ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama atau interaksi anggota-anggota ASEAN, yaitu satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengekspor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Menganalisis pengaruh kerjasama tersebut bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia ASEAN. Pengaruh pertama yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakatnya setelah melakukan kerja sama ASEAN adalah bisa meningkatkan atau menumbuhkan kebersamaan antar masyarakat ASEAN. Dengan kebersamaan itulah setiap masyarakat ASEAN akan berusaha saling menjaga ketentraman. 2. Terwujudnya sikap saling membantu sesama anggota ASEAN. Dengan melakukan kerjasama ASEAN, Indonesia bisa ikut serta dalam membantu anggota ASEAN yang sedang mengalami kesulitan dengan mendapatkan bantuan dari anggota ASEAN lainnya pada saat kesulitan. Yang ketiga, dapat memperjuangkan kepentingan nasional. Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional, begitu juga Indonesia. Kepentingan nasional ini harus segera diwujudkan agar suatu negara bisa terus berkembang dan masyarakat pun bisa hidup lebih sejahtera. Dalam kerjasama ASEAN, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan nasional sehingga bisa diwujudkan lebih cepat dan tepat. Definisi pengertian organisasi ASEAN. Sebuah organisasi kawasan atau regional yang beranggotakan negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara dan membuat kesepakatan bersama akan suatu bentuk kerjasama tertentu. ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi, secara sederhana, ASEAN dapat dipahami sebagai asosiasi atau organisasi di kawasan Asia Tenggara. Struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan setelah penandatanganan Piagam ASEAN tahun 2007. Pada deklarasi Bangkok, struktur organisasi ASEAN terdiri dari konferensi tingkat tinggi atau KTT, pertemuan para menteri luar negeri atau ASEAN Ministerial Meeting, pertemuan kementerian sektoral, dan sidang komite tetap. Tujuan dibentuknya kerjasama internasional ASEAN. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat yang sejahtera dan damai. 2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan di antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Secara aktif meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam mengatasi segala bentuk permasalahan di berbagai bidang untuk kepentingan bersama. Yang keempat, untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administratif. 5. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. 6. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat dan antar mereka sendiri. Faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional ASEAN. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Kerjasama internasional dapat dilakukan di berbagai bidang, mulai dari bidang budaya, sosial, politik, keamanan, hingga ekonomi.
Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya kerjasama ekonomi internasional. Di antaranya, 1. Perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. 2. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan jasa. 3. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 4. Terjadinya era globalisasi. 5. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Manfaat kerjasama internasional terhadap kehidupan perekonomian masyarakat negara anggotanya. Manfaat kerjasama internasional terhadap kehidupan perekonomian masyarakat negara anggotanya. 1. Meningkatkan pendapatan negara. Adanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia, menjadi satu di antara contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Permintaan ekspor yang terus bertambah maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Satu di antara langkah untuk mempercepat pembangunan nasional ialah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia bisa membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditunjukkan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. 5. Alih teknologi. Di dunia saat ini semua berkembang dengan begitu cepat. Semua itu hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Dengan masuknya teknologi menjadi kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Menganalisis karakteristik negara-negara anggota ASEAN secara beruntun. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Tak hanya pelopor, Indonesia juga merupakan tuan rumah ASEAN Summit pertama yang digelar di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976 di kantor Sekretariat ASEAN juga berada di Indonesia, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Jakarta Selatan. Sekretariat ASEAN itu didirikan pada Februari 1976 oleh para menteri luar negeri ASEAN. Indonesia terkenal sebagai penghasil timah terbesar se-Asia Tenggara atau terbesar kedua sedunia setelah Cina. Negara dengan penduduk terpadat se-Asia Tenggara dengan jumlah 272 juta orang, data dari 2021. Salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Malaysia menjadi lokasi lahirnya visi ASEAN yang merupakan cikal bakal dari Malaysia ASEAN Community. Tepatnya di KTT ASEAN Desember 1997, visi ASEAN yakni membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli dan terikat bersama dalam kementerian dinamis. Malaysia disebut juga negeri jiran. Keadaan ekonomi Malaysia diperkuat dari sektor pertanian, yaitu karet dan minyak kelapa. Dan merupakan salah satu negara pelopor ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967, sekaligus menjadi tempat lahirnya ASEAN. Berdasarkan informasi dari laman Kementerian Luar Negeri, KTT ASEAN ke-14 tahun 2009 di CAM Hua Hin, Thailand menjadi momentum pengesahan Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Negara Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selain julukannya negeri gajah putih, Thailand juga disebut sebagai The Land of Smiles atau negara penuh senyuman. Sebutan lain Thailand adalah lumbung padi nasional. Filipina merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina ditandatangani Deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan masyarakat ASEAN pada 2015. Adapun masyarakat ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, pilar masyarakat ekonomi ASEAN, dan pilar masyarakat sosial budaya ASEAN.
Filipina mendapatkan julukan negara kepulauan seperti Indonesia karena memiliki banyak pulau. Filipina juga menjadi tempat berdirinya Pusat Penelitian Padi Internasional atau IRRI. Riset yang dilakukan bertujuan untuk menemukan bibit unggul padi yang berpusat di Los Banos. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura disahkan cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN. Negara Singapura, negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Perairan Singapura menjadi salah satu jalur transportasi perdagangan dunia. Pelabuhan di Singapura menjadi salah satu pelabuhan terpadat dan tersibuk di dunia. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada 7 Januari 1984. Negara yang memiliki ibu kota di Bandar Sari Begawan ini disahkan menjadi anggota ASEAN dalam sidang khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Jakarta. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara pengekspor minyak mentah dan gas alam. Brunei Darussalam dijuluki negara petrodolar karena negara itu termasuk negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara dan sumber pendapatannya berasal dari penjualan minyak bumi itu sendiri. Vietnam merupakan anggota ke-7 ASEAN. Negara yang memiliki ibu kota di Hanoi ini resmi menjadi anggota ASEAN melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Sari Begawan, Brunei Darussalam pada 29 sampai 30 Juli 1995. Negeri yang mendapatkan julukan Negeri Naga Biru ini memiliki hasil pertanian terbesar, yaitu padi. Pertumbuhan ekonominya termasuk tercepat kedua di Asia Timur dan pertama di Asia Tenggara. Menurut Celsius, tahun 1999, 80% orang Vietnam tidak memiliki agama. Laos merupakan anggota ke-8 ASEAN. Negara ini resmi menjadi anggota ASEAN pada para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia tanggal 23 sampai 28 Juli 1997. Negeri ini dikelilingi pegunungan dan hutan. Laos merupakan negara yang unik karena tidak memiliki laut. Negara Laos mempunyai lembah sungai subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Myanmar resmi menjadi anggota ke-9 ASEAN. Negara ini resmi menjadi anggota ASEAN pada para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia tanggal 23 sampai 28 Juli 1997. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha. Industri ekonomi utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Pernah beberapa kali mengalami kudeta militer. Pengaruh militer sangat besar di ranah pemerintahan. Kamboja merupakan negara anggota ASEAN ke-10 yang bergabung pada 30 April 1999. Negara ini resmi menjadi anggota ASEAN dalam upacara khusus penerimaan di Hanoi, Vietnam. Julukan negeri ini yaitu negeri Angkor Wat. Pemberian julukan ini disebabkan Kamboja terkenal akan candi yang tersebar di dunia, yaitu Angkor Wat yang ada di kota Angkor. Bahkan candi merupakan lambang negara ini. Sektor yang diandalkan di negara ini ada di pertanian, di mana padi merupakan hasil pertanian terbesar. Menganalisis dampak kerjasama ASEAN terhadap kemajuan atau perkembangan Indonesia. Dampak kerjasama ASEAN terhadap kemajuan atau perkembangan Indonesia. Yang pertama, Indonesia dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam sumber daya maupun kebutuhan lain yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh kemudahan dalam hal pinjaman. Dalam bergabung di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN bisa lebih mudah apabila ingin memperoleh pinjaman. Hal ini dikarenakan hubungan yang semakin erat antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memperoleh fasilitas untuk pembangunan. Sudah sepantasnya bahwa negara berkembang giat melakukan pembangunan di negaranya.
Dengan bergabungnya di ASEAN, maka Indonesia bisa belajar dalam hal pembangunan. Dalam pembangunan, maka Indonesia bisa mendapatkan keringanan baik itu dari segi materi, teknologi maupun tenaga ahli.